Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Hari ini kita akan belajar. Ini pertemuan yang pertama ya. Kita akan membahas tentang bagaimana konsep dasar penelitian. Ini satu materi yang penting karena nanti tugas akhir dari perkuliahan kita ya, atau petugas akhir Anda nanti kuliah di D3 keperawatan ini juga harus membuat namanya penelitian ya. Maka ini perlu diperhatikan betul supaya nanti Anda bisa membuat penelitian ya dengan baik dan dengan lancar ya, tanpa ada kesulitan ya. Apa yang disebut dengan penelitian yang perlu kita bahas bersama di sini ya. Jadi penelitian itu adalah satu proses penyelidikan yang dilakukan dengan secara sistematis, ditujukan untuk menyediakan informasi, fungsinya untuk menyelesaikan masalah-masalah. Sedangkan cara penelitian itu ada metode penelitian dengan cara ilmiah ya. Jadi penelitian itu harus menggunakan cara-cara yang ilmiah untuk mendapatkan data tertentu dengan tujuan tertentu. Jadi kesimpulannya adalah penelitian itu mesti satu, punya tujuan. Tujuannya jelas, mesti menyelesaikan masalah ya. Bukan menambah masalah ya. Tujuannya mesti menyelesaikan masalah-masalah yang ada di fenomena yang ada ya. Misalkan ini ada corona, covid, nah, maka penelitian itu mesti ada tujuannya. Bagaimana untuk penanggulangan covid ini? Nah, ditemukanlah, kemudian dilakukanlah proses penyelidikan, penelitian dengan tujuan untuk mencari obat dari COVID itu misalkan ya. Caranya dengan cara ilmiah, harus dengan cara-cara yang ilmiah. Ada penelitian dengan menggunakan pendekatan keilmuan, kemudian cara-cara yang sistematis, itu baru dikatakan penelitian, sehingga hasilnya mesti akan bisa digunakan dimanapun, di kapanpun, untuk siapapun ya. Jadi tujuan penelitian ini sangat penting ya untuk perkembangan suatu profesi, sangat berhubungan juga dengan perkembangan dari pengetahuan itu ya. Jadi ilmu ini akan berkembang kalau ada penelitian, intinya begitu ya. Jadi body of knowledge hanya bisa dicapai dengan penelitian. Semakin banyak penelitian akan dapat berkembanglah ilmu itu semakin baik, dan semakin baik bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Dan ilmu teori itu tidak bisa berkembang kalau tidak ada penelitian. Dan penelitian itu mesti perlu dasar ilmu teori. Sedangkan praktek ini akan meningkatkan, tidak akan bisa meningkat tanpa adanya penelitian. Jadi ini ada satu hubungan yang sangat berkaitan ya antara riset atau penelitian dengan ilmu atau pengembangan ilmu teori. Kemudian juga ilmu teori itu nanti bisa menjadi bahan untuk praktek dalam misalkan di kesehatan ya, berarti praktek kesehatan atau praktek keperawatan ya. Dan itu semakin digunakan, kemudian ditambahi ada masalah di praktek misalkan, kemudian dibuat riset. Nah, riset akan menambah teori, teori akan meningkatkan praktek yang lebih baik. Ada masalah dalam praktek, di riset lagi ya, muter sekali. Jadi ini akan sangat penting untuk perkembangan keilmuan ya. Nah, itulah fungsi dari penelitian ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tadi penelitian kata kuncinya adalah metode ilmiah ya. Ini menjadi kata kunci dari sebuah penelitian ya. Maka untuk tingkat dikatakan penelitian itu mesti ada cara-cara yang khusus yang mesti diikuti langkah-langkahnya, itu namanya metode ilmiah. Maka kalau kita perhatikan penelitian tingkat D3, S1, S2, S3 itu hampir sama modelnya ya. Semua pendekatannya dengan pendekatan metode ilmiah. Cuma tingkat penyelesaian masalah atau masalah yang diselesaikan itu semakin tinggi, masalahnya semakin kompleks ya. Nah,
bagaimana kita menentukan untuk metode ilmiah itu seperti apa ya. Penelitian dengan metode ilmiah itu seperti apa ya. Ya. Jadi ada rumus namanya penelitian itu 5W1H. Jadi ketika kita mencari masalah atau judul penelitian ya, W itu apa? 5W itu when, why, what, who, nah itu ya. H-nya itu how to ya. Jadi kapan, kenapa, dan bagaimana kita melaksanakan penelitian tersebut. Nah, pertama yang perlu dicari penelitian itu adalah basisnya adalah memahami masalah. Kita menyadari ada satu masalah ya. Itu dasarnya ya. Kalau makanya seorang peneliti itu selalu dalam pikirannya banyak pertanyaan ini, kenapa ya, kenapa begini, kenapa begitu, why, kenapa harus begitu, why? Bagaimana ini terjadi. Nah, jadi masalah itu mesti di otak kita ini banyak pertanyaan. Maka kalau orang banyak bertanya itu bukan bodoh ya, berarti dia berpikir, artinya dia mencari tahu. Nah disinilah tentunya kita harus mengetahui ada masalah ya. Kemudian mesti ada masalah, kemudian kita sadar ada masalah, ada rasa ingin tahu, kemudian ada usaha mencari jawaban atau solusi dari masalah tersebut. Itulah prosesnya ya, bagaimana kita bisa menyelesaikan satu masalah ya. Nah, mencari solusi ini ada namanya pendekatan secara ilmiah. Nah, itu yang dikatakan dengan metode ilmiah tadi, yaitu dengan menggunakan yang dikatakan sebagai riset atau penelitian, itu menggunakan pendekatan ilmiah. Nah, ada orang yang menggunakan non ilmiah, ya. Pakai prasangka, pakai apa namanya, kira-kira, ya. Ilmunya kirologi ya. Kalau kirologi itu kira-kira ini misalnya hanya uji coba tanpa ada pendekatan ilmiah. Nah, tentunya yang dipakai adalah yang metode ilmiah ini yang akan kita gunakan ya. Maka kita belajar bagaimana kita melihat fenomena atau satu masalah dan mencari solusi dengan melakukan penelitian, riset dengan metode ilmiah. Ini akan kita lakukan ya. Nah, contohnya seperti apa ya? Menyadari masalah ini yang kadang-kadang kita sering tidak peka ya. Kalau orang peka itu beda ya. Contohnya ini nah, penemu gravitasi ya. Siapa itu penemu gravitasi ya? Penemu gravitasi itu awalnya ternyata dimulai dari ketika dia sedang duduk di bawah pohon apel, ada apel itu jatuh mengenai kepalanya dia. Nah, bagi seorang peneliti, maka di kepalanya itu akan terpikir, ada rasa ingin tahu, kemudian muncul masalah pertanyaan tadi, why, how, what, where, do ya, file 5W itu begitu. Dengan pertanyaan itu muncul, kenapa, why, kenapa apel itu bisa jatuh ke kepala saya, kok enggak melempar ke atas gitu ya, apel kok jatuhnya ke bawah ya. Kalau orang biasa kita biasa orang jatuh ya mestinya ke bawah itu, tapi ternyata itu proses itu harus dicari tahu. Bagi orang peneliti itu aneh ya. Aneh itu bukan aneh, dia harus tahu kenapa jatuhnya ke bawah ya. Nah, kemudian setelah dicari tahu ternyata ada namanya gravitasi bumi atau daya tarik bumi. Jadi kalau dalam radius berapa kilometer itu ada daya tarik bumi, sehingga setiap benda itu mesti akan tertarik ke bumi, ke tanah ya. Sehingga itu dikatakan jatuh. Tapi ketika dia sudah keluar dari area gravitasi itu, maka dia akan melayang di udara ya. Di angkasa itu melayang kalau sudah tidak terkena daya tarik bumi atau gravitasi. Nah, itu dimulai dari rasa ingin tahu,
kesadaran ada sesuatu yang perlu dicari tahu, kemudian ada usaha untuk mencari tahu, maka bisa dikatakan itulah seorang peneliti. Maka inilah yang mau kita pelajari dan bisa menjadi bagian daripada diri kita sebagai seorang intelek, ya. Artinya kita pendidikan tinggi, sudah masuk perkuliahan ya, sarjana atau D3 pun atau sarjana, itu minimal dia punya rasa ingin tahu yang besar, dia menyadari masalah-masalah yang ada di hadapannya, terutama berhubungan dengan pekerjaannya atau disiplin ilmu yang dipelajari. Kalau kita berarti tentang keperawatan dan kesehatan, kita harus peka dengan masalah yang ada di sini, ya, itu ya. Jadi kenapa ini? Saya harus berusaha mencari solusi atau permasalahan, mencari bagaimana memecahkan masalahnya. Nah, itu. Nah, itulah penelitian. Jadi dasarnya itu ya. Tentu dengan pendekatan ilmiah ya. Nah, contoh bedanya pendekatan ilmiah dan tidak ilmiah ya. Misalkan ada satu fenomena, misalkan ada orang yang sakit perut ya. Misalkan ini Andi sakit perut selama 1 minggu. Nah, ini masalah. Ada masalah orang sakit perut. Nah, bagaimana kita mencari tahu jawabannya dan mencari solusinya? Nah, kalau kita menggunakan pendekatan ilmiah, maka kita cari data di lapangan. Cari data ya. Kalau dia itu sakit perut, ya kita mesti cari tahu apa yang dimakan ya. Karena ini berhubungan dengan sistem pencernaan ya. Sebelumnya makan apa atau minum apa gitu ya. Barangkali makan makanan basi atau tidak ya. Kemudian periksa ke dokter, tes lab. Nah, ini adalah uji-uji yang perlu diketahui ya, pengobatan ya. Kesimpulannya misalkan keracunan, kemarin habis makan makanan yang sudah basi, sehingga masuk ke lambung kemudian mual muntah gitu ya. Nah, ini ada analisanya, ada pendekatan ilmiahnya. Ternyata yang sakit tidak cuma dia, banyak yang sama-sama makan makanan basi tersebut. Nah, kalau pendekatan yang non ilmiah itu adalah kita langsung berpikirnya, wah itu diguna-guna ini masalahnya ini, wah dukun ini perlu kedukun ini ya. Jadi tidak ada pendekatan secara ilmiah ya, itu ya, contohnya yang demikian. Nah, apa bedanya misalnya pendekatan ilmiah sama non ilmiah? Berarti pendekatan ilmiah itu pertama mesti ada perumusan masalah yang jelas dan spesifik ya. Dirumuskan masalahnya. Rumusan masalah spesifiknya adalah Andi keracunan, Andi sakit perut ya. Bagaimana? Kenapa Andi sakit perut? Nah, ini masalahnya. Kemudian masalah itu diamati dan diukur secara empiris ya. Jadi diukur, diamati. Oh, kemarin habis makan, tadi baru makan apa makanannya dicek, ada datanya. Oh, makanan ini basi. Gitu ya. Jadi jawaban permasalahan itu dasarnya pada dasar proses pengumpulan data. Nah, ciri khas ini di sini ya. Ada rumusan masalah, kemudian ada pencarian data. Ada pengambilan data berdasarkan alat ukur yang jelas. Nah, sehingga setelah itu diambil kesimpulan dan berdasarkan logika yang benar, ditemukanlah kesimpulan, dan kesimpulan itu bisa diuji terbuka, diuji oleh orang lain juga sama hasilnya, tidak berbeda ya. Jadi itulah pendekatan ilmiah. Jadi kayak misalkan ini dengan COVID ini, berarti ini misalkan dibuat vaksin. Nah, vaksin itu mestinya nanti sudah ada uji. Ada uji ini juga, pengambilan data dan uji eksperimennya,
ke orang atau ke apa yang itu bisa diambil kesimpulan bahwa vaksin itu memang efektif untuk meningkatkan kekebalan atau nanti akan memunculkan kekebalan terhadap virus COVID itu atau virus corona itu ya. Kalau pendekatan non ilmiah apa bedanya? Nah, non ilmiah itu perumusannya nggak jelas, masalah tidak selalu diukur dengan pengalaman empiris, tapi juga bisa bersifat supranatural atau dogmatis ya. Jawaban tidak diperoleh dari hasil pengamatan data di lapangan ya, hanya kira-kira saja. Jadi keputusan itu atau kesimpulan itu diambil tidak berdasarkan analisa data secara logis. Kesimpulan tidak dibuat untuk diuji orang lain. Nah, ya contoh yang lain yang berbeda ya, misalkan penemuan kebetulan atau coba-coba ya. Di tempat saya itu ada orang yang misalnya kena luka, itu ada orang nyoba-nyoba kasih remason katanya. Kasih remason ini sembuh, oh berarti remason bisa menyembuhkan luka. Nah, ini hanya coba-coba dan kesimpulan yang tidak pas. Artinya penyembuhan luka itu sesungguhnya kalau kita mempelajari teori, luka itu akan bisa menutup dengan sendirinya. Kalau yang penting kita bersihkan ya. Sterilkan itu luka itu akan bersih. Maka apakah ada efeknya, itu perlu ada penelitiannya. Itu namanya contoh yang non ilmiah ya, tapi belum dilakukan penelitian secara ilmiah. Itu tidak bisa dipakai untuk diuji kepada orang lain, yang lain juga berbeda-beda ya, itu. Ya misalkan perawatan luka dengan madu. Nah, ini luka diabetes pakai madu ya. Ini fakta atau mitos, atau ini nah ternyata setelah ada penelitian dan bisa diambil kesimpulannya bahwa di dalam madu itu ada kandungan pH yang rendah, tinggi kandungan sifat hygroskopis ya. Nah ini ya, dan ternyata memang bisa mengobati luka ya. Nah jadi apa perbedaan ilmu dan pengetahuan? Jadi pengetahuan itu hasil tahu manusia terhadap sesuatu, segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek ya. Tapi kalau ilmu itu pengetahuan yang sudah dilakukan uji berdasarkan fakta ya. Jadi pengetahuan itu belum tentu benar gitu ya. Tapi kalau ilmu itu sudah diuji dengan penelitian sehingga itu lebih bisa dipercaya kebenarannya. Jadi proses awalnya orang itu dari proses pengetahuan, dari pengalaman pribadi, pengalaman indera, penalaran sendiri ya, intuisi, keyakinan. Nah ini harus di cross check dengan penelitian atau riset, sehingga nanti kalau itu bisa dibuktikan dengan riset maka itu menjadi ilmu ya. Jadi kesimpulannya adalah metode ilmiah ini sebagai prosedur untuk mendapatkan ilmu. Dan ilmu ini adalah pengetahuan sebagai produk dari metode ilmiah. Pengetahuan yang sudah diuji dengan metode ilmiah itu adalah ilmu. Nah, kriteria metode ilmiah, sehingga kita secara umum kriteria dari metode ilmiah itu adalah ini ya, berdasarkan fakta, bebas dari prasangka, ada analisis, ada hipotesa, dugaan, dan sifatnya objektif ya, bukan subjektif. Nah, unsur metode ilmiah adalah ada prediksi hipotesis, ada eksperimennya, ada evaluasi dan pengulangannya. Nah, langkah-langkah metode ilmiah dikatakan logiko hipotetiko verifikatif. Ini ada 5 langkah metode ilmiah, yaitu ada perumusan masalah, kita merumuskan masalah, menyusun kerangka berpikir,
merumuskan hipotesis atau dugaan sementara, kemudian pengujian hipotesis atau dugaan sementara, kemudian baru ditarik kesimpulan ya. Inilah proses penelitian dengan metode ilmiah, yaitu identifikasi perumusan batasan masalah, menentukan hipotesis untuk diuji, mengumpulkan data, analisis data, dan diambil kesimpulan. Nah, itu sifat metode ilmiah adalah kita efisien dalam penggunaan sumber daya, tenaga, biaya, dan waktu, terbuka, bisa dipakai siapa saja, teruji prosedurnya, logis dalam mengambil keputusan ya. Pola pikir dalam metode ilmiah ini adalah berdasarkan ada induktif dan deduktif ya. Induktif ini dari pengambilan kesimpulan dari yang sifat khusus menjadi umum, deduktif terbaliknya, mengambil kesimpulan dari hasil yang sifat umum ke menjadi yang khusus. Contohnya adalah untuk yang induktif, tumbuhan itu akan mati, hewan akan mati, manusia akan mati. Nah, kesimpulannya ya, semua makhluk hidup itu akan mati. Ini contoh pengambilan kesimpulannya. Kalau deduktif adalah semua manusia akan mati, Nia adalah manusia, maka kesimpulannya adalah Nia akan mati. Contohnya begitu, sederhananya begitu ya. Inilah metode ilmiah yang digunakan di dalam penelitian ya. Nah, di sekitar kita mungkin nanti ada yang namanya tadi, banyak orang itu uji coba dengan hal-hal untuk pengobatan ya. Tapi kalau kita sebagai tenaga kesehatan ya harus paham, oh apakah itu sudah diuji atau tidak, belum diuji atau tidak, itu kita harus paham. Oh yang kita ikuti adalah yang sudah teruji secara metode ilmiah, atau sudah ada riset penelitiannya, maka basisnya adalah sudah dilakukan penelitian atau belum, itu yang akan kita gunakan di dalam pengobatan ataupun dalam tindakan keperawatan ya. Jadi kesimpulannya ini ya, jadi dalam penelitian itu mesti berisi penerapan metode ilmiah ya. Metode ilmiah itu menjadi kerangka dasar dalam kegiatan penelitiannya. Jadi prosesnya begitu ya. Nah ini ya, ada pertanyaan dipersilakan ya. Saya lanjutkan sekalian pada jenis-jenis penelitian ya. Jadi tadi kita sudah bahas tentang bagaimana penelitian itu dibuat ya dengan metode ilmiah. Nah sekarang penelitian itu ada banyak jenisnya ya. Ada penelitian menurut tujuan, ada menurut metode, ada menurut tingkat penjelasannya, jenis data dan analisisnya ya. Yang pertama adalah penelitian menurut tujuan, yaitu penelitian terapan. Ini mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah, itu namanya penelitian terapan. Jadi terapan masalah langsung ya, praktis ya. Masalahnya apa ya, misalkan ada luka kok nggak sembuh-sembuh, luka DM itu sembuhnya lah, luka diabetes atau penyakit gula itu kok lama sembuhnya ya. Nah itu masalah. Nah maka penelitian terapan adalah kita mencari solusi bagaimana supaya cepat sembuh ya, cepat kering. Nah, itu penelitian terapan. Kalau penelitian murni dasar adalah pengembangan teorinya ya, teori untuk tanpa tidak memperhatikan kegunaan langsung sifat praktis tadi ya. Jadi kalau ilmu ya keilmuannya, misalnya konsep dasar keperawatan ya, teori-teori tentang konsep keperawatan. Nah, itu penelitian teori, ingin mengembangkan teori baru. Bedanya itu. Kemudian yang kedua adalah penelitian menurut metode dan metode survei. Penelitian metode survei adalah penelitian yang digunakan untuk populasi besar, bisa untuk populasi besar maupun kecil, yaitu dia melakukan survei kejadian-kejadian atau hubungan antar variabel, antar masalah A dengan B dan masalah sosiologis atau psikologis di masyarakat ya. Survei ya, survei misalkan survei apa kejadian fenomena tertentu itu ya, misalkan oh ini tingkat kepatuhan orang dalam protokol kesehatan COVID ya, di masyarakat ya, itu kepatuhannya seberapa gitu ya. Itu survei, bisa kita survei juga ya. Kemudian yang kedua penelitian ex post facto, ini adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi yang kemudian diturut ke belakang, dicari faktor-faktor yang menimbulkan kejadian tersebut ya. Misalkan ya faktor-faktor jadinya, misalkan ada
masalah kesehatan di situ, misalkan apa? Misalkan ada orang kok terjadi kanker, faktor-faktornya dicari ke belakang. Oh, ternyata diturut sebabnya 10 tahun terakhir sebelum sakit adalah dia banyak merokok. Nah, misalkan gitu ya. Itulah penelitian export factor ya. Penelitian diturut ke belakang karena sudah ada masalah ya. Penelitian eksperimen ini mencari kita melakukan uji coba ya. Penelitian berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain, misalkan pengaruh vaksin ya, sekarang ini ya vaksin Sinovac. Nah, itu apakah benar berpengaruh untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh di dalam melawan virus corona. Nah, eksperimen atau pengobatan tertentu atau obat tertentu, bagaimana supaya tadi cepat misalnya luka itu bisa cepat kering ya. Kita ingin obat tertentu atau terapi tertentu ya, misalnya gitu ya, dicobakan. Kemudian ada 4 penelitian naturalistik. Ini penelitian untuk meneliti kondisi objek alami, contoh sesaji terhadap keberhasilan bisnis ya, ini naturalistik ya. Kemudian policy research, ini penelitian kebijakan ya, polisi atau undang-undang kebijakan itu disurvei ya, bagaimana penerapannya misalkan di masyarakat ya, itu misalnya penelitian gitu ya. Kemudian penelitian yang lain ya, penelitian evaluasi dan seterusnya. Kemudian penelitian menurut metode, ada penelitian sejarah ya, ini berkaitan dengan analisis logis kejadian yang berlangsung di masa lalu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah penelitian menurut tingkat eksplanasi ya. Yang paling sering nanti harus dipakai ya, di jenis ini yang sering kita gunakan ya, penelitian menurut tingkat eksplanasi. Yang pertama adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa perbandingan atau menghubungkan satu variabel yang lain. Misalkan variabel itu apa? Kita ingin melihat tadi fenomena, mendeskripsikan ya, misalnya tingkat pengetahuan warga terhadap pencegahan penularan virus corona, atau tingkat kepatuhan itu juga sama, mendeskripsikan tingkat kepatuhannya seberapa misalnya gitu ya. Contohnya demikian, tidak menghubungkan A dengan B dan seterusnya, atau mencobakan sesuatu dengan yang tidak mengeksperimenkan atau mencobakan itu ya, hanya melihat satu fenomena saja yang ada di masyarakat ya, atau mendeskripsikan sesuatu ya. Yang kedua adalah penelitian komparatif ya, ini membandingkan ya. Jadi membandingkan antara sampel satu lebih dari satu mestinya ya, misalkan gitu ya, A sama B ya, kelompok A sama kelompok B itu adalah penelitian komparasi. Atau pengobatan A dengan pengobatan B misalkan, bagaimana lama penyembuhan luka antara penggunaan dengan obat tertentu A dengan obat B, nanti cepat sembuh yang mana misalkan gitu ya. Itu jadi membandingkan efektivitas obat A dengan obat B itu, dibandingkan mana yang lebih baik, itu namanya itu. Yang ketiga adalah penelitian asosiasi atau hubungan ya, kita mencari hubungan antara dua variabel, apakah ada berhubungan atau ada pengaruh antara satu A dan B, misalnya pengaruh ini terhadap ini ya. Misalkan hubungan antara atau pengaruh perilaku merokok terhadap terjadinya kanker paru-paru misalnya. Nah, itu adalah mencari pola hubungannya antara A dengan B. Nah, fungsinya mestinya supaya nanti bisa mengendalikan hal yang pengaruh itu ya, untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol satu gejala supaya tidak terjadi ya, itu ya. Nah, nanti terserah. Jadi kalau kita membuat penelitian, apakah deskriptif ya, menjelaskan satu fenomena, atau membandingkan satu variabel tertentu dengan tertentu, pengobatan A dengan pengobatan B misalkan, atau terapi tertentu dengan terapi B,
atau kita melakukan penelitian ada korelasi antara, kita mencari korelasi antara A dan B. Kemudian jenis penelitian menurut jenis data dan analisisnya adalah ada dua, kualitatif dan kuantitatif ya. Kalau kualitatif ini penelitian dengan data kualitatif, yaitu dalam bentuk kata, kalimat atau gambar ya. Jadi datanya ya, ini dilihat dari jenis data. Data yang didapatkan itu nanti bentuknya penjelasan. Misalkan gambaran perilaku sosial dari anak-anak jalanan. Nah, nanti mesti penelitian itu wawancara, kemudian hasilnya adalah jawaban-jawaban atau kata-kata yang panjang ya, bukan berbentuk angka. Kalau kuantitatif itu bentuknya angka dan data kualitatif diangkakan untuk scoringnya. Misalkan tingkat pengetahuan ya, tingkat pengetahuan mahasiswa tentang misalnya apa gitu ya, tingkat kepemahaman apa ya, tingkat cemas ya. Nanti akan datanya diangkakan, kemudian angka skor misalnya 1 sampai 3 ini ringan, 4 sampai 5 atau 6 itu sedang, ini tinggi gitu ya. Jadi cemas, ringan, sedang, berat misalkan. Itu bisa di pengetahuan kurang, cukup, pengetahuan baik. Nah, misalnya gitu ya. Nah, itu namanya kuantitatif, diangkakan dan dibuat grade, itu namanya kuantitatif. Kalau kualitatif ya bebas jawabannya nanti dengan kata-kata yang panjang penjelasannya itu ya. Nah, itu beberapa jenis penelitian yang nanti bisa dipilih ya, digunakan ya, nanti bisa menjadi bahan untuk penelitian kita ya, penelitian semuanya ya. Nah, kriteria penelitian yang baik itu ya sifatnya kritis, analisis, itu lebih bagus ya, memuat konsep dan teori, menggunakan rasional ya, objektif ya. Nah, itu ya, saya kira itu untuk pertemuan pertama ini perlu saya sampaikan. Selanjutnya nanti kami persilahkan kalau nanti ada pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.